Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Widayawati dengan NIM 3333240106. Tutorial statistika 2, kelompok 13 sip 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan, yaitu di sini ada soal dari modul 3, yaitu korelasi dan regresi, yaitu seorang dosen ingin mengetahui hubungan antara durasi belajar mahasiswa dengan nilai kuis statistik. Data berikut menunjukkan durasi belajar mandiri dalam jam per minggu dan nilai kuis skala 0 sampai 100 dari 10 mahasiswa. Itu mahasiswa satu, durasi belajarnya itu 6 jam per minggu dan mendapat nilai kuis 72. Mahasiswa 2, durasi belajar 8 jam per minggu dengan nilai kuis 78. Mahasiswa 3 dengan durasi belajar 5 jam per minggu mendapat nilai kuis 68 dan seterusnya. Di sini diminta untuk menghitung koefisien korelasi yang didapatkan dan dapat menjelaskan interpretasinya. Kemudian di sini juga diminta untuk menentukan persamaan regresi dan menjelaskan maksud dari persamaan tersebut. Kemudian di sini yang C diminta untuk membuat sketcher plot dari data yang ada dan menjelaskan pola yang terbentuk. Kemudian di sini diminta untuk menjelaskan hubungan antara kedua variabel berdasarkan hasil analisisnya. Di sini kita akan menggunakan software RStudio. Pertama di sini kita akan membuat Excel-nya dan kita akan memasukkan file RStudio ini dengan file Excel tadi di dalam satu folder yang sama. Di sini udah ada file Excel-nya yaitu ini. Dan di sini kita akan menginstal package. Lalu kita akan mengaktifkan package. Kemudian di sini kita akan menginput data yang datanya itu tadi ada di Excel, di mana di sini kita tulis di sini tuh nama file Excel-nya itu harus sama. Di sini tugas mingguan statistika 2 ini dan modul 3. Ini kita running. Kemudian di sini kita akan menghitung koefisien korelasi atau R-nya menggunakan data frame. Ini soal. Ini X-nya yaitu durasi belajar dan Y-nya yaitu nilai kuis. Di sini kita menggunakan sintaks for XY untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara durasi belajar dengan nilai kuis yang didapat. Kemudian di sini core test XY untuk melihat apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Kemudian selanjutnya kita running. Nah, di sini kita mendapat hasil hasil dari nilai koefisien korelasinya atau R-nya itu sebesar 0,9886662. Jadi nilai korelasinya ini bernilai positif dan karena mendekati 1, yang mana ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear positif yang sangat kuat antara durasi belajar dengan nilai kuisnya. Artinya semakin lama mahasiswa belajar, maka nilai kuis yang diperoleh cenderung semakin tinggi. Lalu selanjutnya kita akan mencari persamaan model regresi linear sederhananya dengan sintaks LMYX untuk membentuk model regresi linear sederhana di mana nilai kuis dipengaruhi oleh durasi belajar. Di sini dihasilkan hasil Y-nya yaitu 40
43,365 dan X-nya itu 4,582. Sehingga nilai konstantanya itu sebesar 43,6,365, yang mana menunjukkan bahwa jika durasi belajar sama dengan nol dan koefisien regresi sebesar 4,582, berarti setiap penambahan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai kuis rata-rata sebesar 4,582 poin. Persamaan ini menunjukkan bahwa durasi belajar memiliki pengaruh positif terhadap nilai kuis. Kemudian kita akan membuat vektor plotnya dengan menggunakan plot XY itu untuk memvisualisasikan hubungan antara dua variabelnya, yaitu durasi belajar dan nilai kuis. Di sini mainnya yaitu durasi belajar versus nilai kuis, yang dimana X nya yaitu durasi belajar dan Y-nya yaitu nilai kuis. Kemudian di sini juga kita harus menambahkan garis regresi line ln yx untuk menambahkan garis regresi linear ke dalam sketchpad sehingga pola hubungannya dapat dilihat dengan jelas. Selanjutnya kita running aja. Nah, di sini sketchpad yang terbentuk yaitu menunjukkan bahwa titik-titik datanya itu titik-titik datanya yang pertama itu membentuk pola dari kiri bawah menuju kanan atas atau mengikuti garis lurusnya, yaitu maka pola garisnya itu linear positif karena tidak terdapat penyimpangan yang signifikan atau outlier. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan linear positif antara durasi belajar dan nilai kuisnya itu apabila semakin lama waktu belajar, maka nilai kuis juga cenderung akan meningkat, dan karena titik-titiknya cukup rapat dengan garisnya, maka hubungannya ini termasuk kuat. Selain itu juga dari garis regresinya ini tidak dimulai dari nol karena adanya konstanta sebesar 43,365, sehingga saat durasi belajar 0 jam, nilai kuis tetap diperkirakan sekitar 43. Jadi berdasarkan hasil analisis korelasi regresi dan sketchplot, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara durasi belajar dengan nilai kuis yang dihasilkan. Durasi belajar itu berpengaruh signifikan terhadap nilai kuis mahasiswa. Semakin lama waktu belajar yang digunakan, maka semakin tinggi juga nilai kuis yang diperoleh. Oleh karena itu, model regresi linear sederhana yang diperoleh dapat digunakan untuk memprediksi nilai kuis berdasarkan durasi belajar. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.